Marilah kita membahas tentang berbagai perhitungan dasar. Perhitungan dasar ini sangat berguna pada pelajaran matematika. Sebelum kita membahas tentang perhitungan dasar, marilah kita perhatikan dahulu tentang bilangan. Seperti terlihat pada contoh berikut ini, bilangan 3 hanya terdiri dari satuan. Bilangan 23 terdiri dari puluhan dan satuan, dengan puluhan bernilai 20 dan satuan bernilai 3. Bilangan 123 terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan, dengan ratusan bernilai 100, puluhan bernilai 20, dan satuan bernilai 3. Untuk contoh bilangan 4123 terdiri dari ribuan, ratusan, dan puluhan serta satuan, dengan ribuan bernilai 4000, ratusan bernilai 100, dan puluhan bernilai 20 serta satuan bernilai 3. Pada perhitungan penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah, dapat kita lihat pada contoh berikut ini. 56 ditambah 42 hasilnya adalah 98 tanpa adanya penyimpanan dari hasil satuan ke puluhan. Sedangkan pada contoh 13 ditambah 27 ada penyimpanan dari hasil satuan ke puluhan, yaitu 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kita tuliskan angka 0 saja pada hasil penjumlahan, sedangkan angka 1 yang merupakan puluhan kita jumlahkan ke bagian puluhan, sehingga hasil akhirnya adalah 40. Pada pengurangan bersusun ke bawah, 98 dikurangi 42 hasilnya 56, tanpa adanya peminjaman dari puluhan ke satuan. Sedangkan pada contoh 40 dikurangi 27 ada peminjaman dari bagian puluhan ke satuan karena 0 tidak dapat dikurangi 7, sehingga kita pinjam nilai 1 dari puluhan menjadi 10. Pada bagian satuan kita kurangi dengan 7, hasilnya 3. Sedangkan puluhan kita kurangkan yang semula 4 menjadi 3. 3 dikurang 2 hasilnya 1, sehingga hasil akhir adalah 13. Pada perhitungan perkalian bersusun ke bawah dapat kita perhatikan dari contoh berikut ini. 64 dikalikan 2. Untuk cara panjang, 4 dikalikan 2, 8. Kita tuliskan pada baris pertama. Baris kedua kita tuliskan hasil perkalian puluhan 60 dengan 2, yaitu 120. Hasil akhir kita jumlahkan menjadi 128. Untuk cara pendek, 64 dikalikan 2, kita cukup tuliskan 4 kali 2, 8. Lalu kita geser ke arah depan, 6 kali 2, kita tuliskan 12. Hasil akhir menjadi 128. Contoh lain dari perkalian dapat kita perhatikan berikut ini. 73 dikalikan 8, untuk cara panjang 24 pada baris pertama, lalu baris kedua 560, hasil dari 70 dikalikan 8, dan hasil akhirnya 584. Untuk cara pendek, 73 dikalikan 8, 3 dikalikan 8, 24. Kita tuliskan angka 4 saja, angka 2 kita simpan, kemudian 7 kali 8, 56 ditambah 2 menjadi 58, sehingga hasil akhirnya 584. Pada perkalian bilangan puluhan dengan puluhan, kita dapat lihat berikut ini. 95 dikalikan 29, kita gunakan cara pendek, yaitu 95 dikalikan 9. Itu kita tuliskan pada baris pertama. Selanjutnya 95 dikalikan 2, kita tuliskan pada baris kedua dengan bergeser ke arah kiri 1 angka, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 2755.
Pada pembagian bersusun ke bawah, kita perhatikan contoh berikut ini, 824 dibagi 8. Kita lakukan pembagian satu persatu dari bilangan yang disusun dari 824. Pada bilangan 8 dibagi 8, kita sudah dapatkan angka 1. 1 kali 8, 8, sehingga sisanya 0. Kita tidak perlu tuliskan, langsung kita turunkan bilangan berikutnya yaitu 2. 2 tidak dapat dibagi 8, maka kita tuliskan lebih dahulu angka 0. 0 dikali 8, 0, kemudian 2 dikurangi 0 ada 2, dan turun angka berikutnya itu 4, sehingga angka 24 kita bagi 8 hasilnya 3. Dan sisanya adalah 0. Hasil akhir dari pembagian tersebut adalah 103. Pada contoh pembagian 637 dibagi 7, kita lihat bahwa angka 6 pada awal pembagian tidak dapat dibagi 7. Langsung kita gabungkan dengan angka berikutnya menjadi 63 dibagi 7. Kita mendapatkan hasil 9 dan seterusnya, sehingga hasil akhirnya adalah 91. Pada proses perhitungan pengakaran, kita gunakan contoh akar kuadrat dari 121. Kita kelompokkan angka 121 mulai dari belakang, dari angka satuan ke arah depan, dua angka, sehingga kita pisahkan 1 dengan 21. Kita mulai dengan 1. Angka 1 dapat diuraikan dari 1 kali 1 menghasilkan 1, sehingga jawaban pertamanya adalah 1. Kemudian untuk proses berikutnya, 1 dikurang 1, 0, tidak perlu dituliskan. Kita langsung turunkan dua angka sekaligus, yaitu 21. Dan untuk mencari angka hasil akar berikutnya, 1 dikali 1 yang tadi kita sudah lakukan, kita jadikan penjumlahan 1 tambah 1 hasilnya 2. Angka 2 kita tuliskan pada baris berikutnya, yang harus dilengkapi dengan angka di belakangnya, dikalikan dengan angka yang sesuai dengan angka di belakangnya yang sama, sehingga kita dapatkan di sini 21 dikalikan 1, hasilnya 21, sisanya 0, dan hasil akar kuadrat dari 121 adalah 11. Contoh berikutnya dari pengakaran dapat kita perhatikan di sini akar kuadrat dari 576. Seperti biasa kita kelompokkan lebih dahulu dua angka dari arah satuan, sehingga kita pisahkan angka 5 dengan 76. Angka 5 menghasilkan 2 kali 2 yang paling mendekati, sehingga masih ada sisa 1. Hasil 2 kita tuliskan pada bagian hasil pengakaran. Kemudian angka berikutnya kita turunkan dua angka sekaligus 76, sehingga kita dapatkan untuk proses berikutnya adalah 176. Lalu dari 2 kali 2 kita jadikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Angka 4 kita gunakan untuk perhitungan berikutnya. 4 dengan angka berikutnya dikalikan dengan angka yang sama yang harus diisi supaya hasilnya 176, dan kita dapatkan di sini 44 dikali 4 sama dengan 176, sehingga sisanya 0 dan hasil pengakaran adalah 24. Demikianlah contoh untuk pengakaran dengan akar kuadrat. Karena akar kuadrat yaitu akar pangkat 2, sehingga kita kelompokkan dua angka dari arah satuan. Semoga bermanfaat untuk perhitungan dasar bagi kita semua dalam mempelajari matematika.